Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ramnah, NPM 3062056141. Saya Nahdiatul Ansariah, NPM 3062056120. Nama saya Mahmudah, NPM 3062056205. Kami dari kelas 02 atau 12 pagi Banjarmasin. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian IPA SD 2 yang diampu oleh Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi bab 7 tentang cahaya. Selamat menyaksikan videonya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan suatu pancaran elektromagnetik yang bisa terlihat oleh mata manusia, atau juga definisi cahaya yang lain adalah merupakan suatu radiasi elektromagnetik, baik itu dengan panjang gelombang kasat mata ataupun juga yang tidak. Sedangkan benda yang memancarkan cahaya itu disebut dengan sebutan sumber cahaya. Kemudian, perbedaan cahaya dan sinar. Cahaya adalah pancaran terang yang dipantulkan oleh suatu benda. Jadi, benda yang bercahaya tidak menghasilkan terang, melainkan memantulkan terang. Contoh-contohnya antara lain cahaya bulan, cahaya cermin, dan cahaya cincin. Sedangkan sinar yaitu suatu benda bisa dikatakan bersinar apabila benda tersebut dapat menghasilkan pancaran terang. Dengan kata lain, sumber sinar adalah berasal dari benda itu sendiri. Sebagai contoh diantaranya sinar matahari, sinar lampu, dan sinar X. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Penguraian cahaya atau dikenal juga dengan dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki bermacam-macam warna. Contohnya seperti pelangi. Pelangi tersebut terjadi akibat dari cahaya matahari yang diuraikan oleh titik-titik air hujan. Peristiwa tersebut bisa menunjukkan bahwa cahaya ini dapat diuraikan. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya ini dapat masuk ke dalam sebuah rumah dengan melalui jendela yang memiliki kaca. Kaca dari jendela yang bening ini dapat ditembus oleh cahaya matahari apabila kaca jendela itu ditutup dengan menggunakan kain warna hitam. Maka cahaya itu tidak dapat menembus kaca jendela tersebut. Peristiwa tersebut bisa membuktikan sifat dari cahaya yang kedua adalah dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat diuraikan. Karena cahaya terdiri dari berbagai warna, contoh pelangi yang terjadi karena penguraian cahaya matahari. Cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Hukum pembiasan cahaya. Pada hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sinar datang, yaitu garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan proyeksi sinar datang dengan proyeksi sinar bias adalah konstan. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya yang keempat adalah mengalami pembiasan atau refraksi. Pernahkah kamu melihat pensil yang seolah-olah patah saat bagian dicelupkan di dalam air? Nah, hal itu terjadi karena cahaya melalui dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda, indeks biasanya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda pula. Perbedaan kecepatan cahaya itulah yang akan membuat seolah-olah pensil terlihat patah. Peristiwa ini disebut sebagai pembiasan. Sifat-sifat cahaya yang kelima yaitu mengalami penguraian atau dispersi. Cahaya matahari yang bersifat polikromatik ini biasanya dibiaskan oleh tetesan air hujan. Sifat-sifat cahaya yang keenam yaitu mengalami pelenturan atau difraksi.
Difraksi merupakan pembelokan arah rambut cahaya saat dilewatkan oleh celah sempit. Cahaya difraksi ini akan membentuk daerah yang gelap dan terang. Sifat-sifat cahaya yang ketujuh adalah memiliki energi. Saat kamu berjemur di bawah terik matahari dalam waktu yang sangat cukup lama, tentu saja kulit akan terasa panas. Panas atau kalor yang diterima oleh kulit tersebut menunjukkan bahwa cahaya memiliki energi berupa energi kalor. Yang kedelapan, mampu merambat tanpa medium. Gelombang bisa merambat jika ada medium seperti gelombang tali yang merambat karena ada udara. Namun, cahaya mampu merambat di ruang hampa sekalipun. Yang kesembilan, bersifat dualisme. Nah, cahaya bersifat dualisme ini artinya cahaya bisa disebut sebagai gelombang maupun partikel. Cahaya bisa juga disebut sebagai gelombang karena memiliki panjang gelombang. Sementara itu, seorang ilmuwan asal Amerika bernama Arthur Compton menemukan bahwa cahaya tersusun atas partikel. Hal tersebut dibuktikan dengan tumbukan antara partikel penyusun cahaya dengan elektron. Sifat-sifat cahaya yang terakhir atau yang ke-10 dipancarkan dalam bentuk radiasi. Nah, radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau kalor. Tidak heran kamu akan merasa panas saat bersentuhan dengan cahaya, baik cahaya matahari, lampu, laser berdaya tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis berkas cahaya. Yang pertama, berkas mengumpul atau konvergen. Nah, merupakan jalannya sinar-sinar yang menuju pada satu titik yang sama. Peristiwa tersebut dapat terjadi pada pemantulan cahaya, pada cahaya cermin cekung, dan juga pembiasan cahaya pada lensa cembung. Yang kedua, berkas menyebar atau divergen. Divergen merupakan jalannya sinar-sinar dari satu titik yang sama yang setelah itu menyebar ke berbagai arah dengan secara teratur. Peristiwa berkas menyebar tersebut terjadi pada pemantulan cahaya. Pada pemantulan cahaya tersebut terdapat pada cermin cembung dan juga pembiasan cahaya pada lensa cekung. Yang ketiga, berkas sejajar atau paralel. Merupakan jalannya sinar-sinar dari suatu sumber menuju arah yang di dalam satu garis lurus. Peristiwa berkas sejajar ini terjadi pada pemantulan cahaya, pada cermin datar, dan juga pada senter pada saat menyala. Selanjutnya, manfaat cahaya. Yang pertama, fungsi optik. Tanpa adanya cahaya matahari, manusia akan kesulitan untuk melihat apapun. Hal tersebut dikarenakan tidak ada cahaya yang bisa dipantulkan objek yang dilihat, sehingga tidak ada yang diinterpretasikan di sistem penglihatan manusia, yakni mata. Yang kedua, fotosintesis. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk dapat membuat makanannya sendiri yang disebut dengan proses fotosintesis. Sehingga meskipun tanpa diberi pupuk, tumbuhan itu dapat hidup serta juga tumbuh dengan sendirinya. Yang ketiga, fotoröntgen. Di bidang kedokteran, gelombang cahaya matahari dimanfaatkan dalam fotoröntgen atau juga sinar X. Fotoröntgen ini merupakan teknik pemeriksaan penunjang yang penting di dalam mendiagnosa suatu penyakit dalam ilmu medis. 4. Lampu kendaraan. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus itu dimanfaatkan manusia dalam pembuatan lampu kendaraan bermotor, sehingga pada waktu malam hari kita bisa leluasa berkendara. Manfaat cahaya selanjutnya, pembangkit listrik. Fungsi cahaya yakni sebagai pembangkit listrik adalah pemanfaatan cahaya matahari. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik untuk dapat memasak daya listrik di satelit komunikasi dengan melalui sel surya. Selanjutnya, peralatan kaca.
Sifat cahaya yang bisa menembus benda bening bisa dimanfaatkan orang untuk dapat membuat berbagai macam peralatan berbahan kaca bening, seperti contohnya kacamata, akuarium, kaca mobil, termometer, dan lain sebagainya. Manfaat cahaya selanjutnya adalah alat optik. Sifat-sifat cahaya yang bisa dipantulkan serta juga dibiaskan menjadi prinsip dasar dalam pembuatan alat-alat optik untuk kegiatan atau aktivitas keilmuan seperti mikroskop, teleskop, kaca pembesar, dan lain-lain sebagainya. Manfaat cahaya selanjutnya adalah pemanasan ruangan. Pemanfaatan cahaya matahari di dalam pemanasan ruangan terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama jendela, yang kedua dinding trombe.